Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat jiwa di ruang di mana nafas dan hati bertemu. Pernahkah Anda merasa bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas menyimpan rahasia yang terlupakan? Hari ini kita akan menyingkap zikir alam semesta yang berjalan di balik setiap nafas kita. Sebuah perjalanan spiritual yang mungkin akan membuat Anda berhenti sejenak, merenung dan merasakan. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, apakah Anda pernah menyadari nafas Anda sebagai zikir? Atau ini pertama kalinya hati Anda diajak hadir sepenuhnya? Mari kita temukan bersama rahasia halus yang terselubung di setiap detik kehidupan ini. Bab 1. Nafas sebagai titik pertemuan jiwa dan ilahi. Di balik setiap tarikan dan hembusan nafas, tersimpan sebuah rahasia yang jarang disentuh oleh kesadaran manusia. Nafas bukan sekadar udara yang bergerak. Ia adalah bahasa halus yang diucapkan oleh jiwa kepada Sang Pencipta, sebuah zikir yang tak pernah lelah meski kita lupa untuk mendengarnya. Bayangkan, setiap detik hidup Anda diiringi oleh suara yang tak terdengar ini, menembus lapisan tubuh, menembus lapisan pikiran, hingga meresap ke ruang paling dalam dari kesadaran yang paling murni. Dalam keheningan yang paling sunyi, nafas menjadi saksi dan pengingat bahwa hidup ini bukan sekadar pergerakan fisik, melainkan dialog yang terus berlangsung antara manusia dan ilahi. Jika kita membuka mata hati, kita akan menyadari bahwa seluruh alam pun ikut berpartisipasi dalam zikir ini. Pohon yang menghembuskan oksigen, sungai yang mengalir dengan gemericik lembut, bahkan bumi yang berputar dalam kesunyian malam, semuanya menari dalam irama yang sama, tasbih yang tiada akhir. Nafas manusia hanyalah satu nada di tengah simfoni yang tak terhingga ini. Sebuah ritme yang menghubungkan individu dengan kosmos dan kosmos dengan Sang Pemilik segala. Ketika kita benar-benar menyadari hal ini, setiap hembusan menjadi doa, setiap tarikan menjadi pengakuan, dan setiap detik menjadi kesempatan untuk menembus kedalaman makrifat. Manusia seringkali sibuk mengejar zikir yang lahir dari lidah, sementara zikir yang lebih murni, yang lahir dari pergerakan halus tubuh, dari nafas yang tak kita sadari, dibiarkan terlupakan. Zikir nafas ini mengajarkan kita kerendahan hati, bahwa bahkan tanpa kesadaran penuh, jiwa tetap memuji, tetap bersyukur, tetap mengakui keberadaan Sang Pencipta. Ia adalah zikir yang alami, suci, tanpa kepura-puraan, dan jauh lebih dekat kepada esensi kehidupan itu sendiri. Disinilah misteri yang jarang terjamah, bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan, tetapi tentang apa yang kita biarkan mengalir dalam diri kita dengan lembut dan tanpa batas. Dalam tiap tarikan dan hembusan tersimpan pesan tentang kefanaan, tentang keterbatasan diri manusia, dan tentang peluang untuk kembali pada sumber segala makna. Nafas mengingatkan bahwa waktu ini fana, bahwa setiap detik adalah amanah, dan bahwa setiap momen adalah undangan untuk merasakan kehadiran yang lebih besar. Hembusan nafas yang sadar mampu menembus batas tubuh, menembus batas pikiran, dan menembus batas dunia yang terlihat, untuk menyatu dengan irama zikir semesta. Hanya mereka yang mampu hening dan mendengar akan menyadari bahwa nafas bukan sekadar kehidupan biologis, tetapi jembatan menuju yang Maha Agung. Maka bab 1 ini mengajak kita untuk menatap nafas dengan mata hati yang baru. Jangan biarkan setiap hembusan berlalu tanpa makna. Jangan biarkan setiap tarikan hanyut dalam rutinitas. Biarkan jiwa mendengar, biarkan kesadaran menelan seluruh misteri, dan biarkan diri kita menyatu dengan zikir yang tak pernah berhenti ini. Dalam keheningan nafas tersembunyi sebuah rahasia yang jika kita mampu menembusnya, akan membawa kita lebih dekat kepada hakikat keberadaan, hakikat makrifat, dan hakikat Sang Pencipta yang selalu menunggu untuk dikenal, bukan hanya di bibir, tetapi di setiap detik kehidupan yang kita hirup dan lepaskan. Bab 2. Alam semesta sebagai kitab zikir yang terbuka. Alam semesta bukan sekadar ruang kosong yang dihuni oleh benda-benda mati dan kehidupan yang terbatas, melainkan sebuah kitab zikir yang selalu terbuka, halaman demi halaman, huruf demi huruf, untuk siapa saja yang mau membaca dengan mata hati. Setiap bintang yang berkelip bukan hanya cahaya yang menghias langit malam, tetapi simbol pujian yang tak terhitung jumlahnya.
sebuah pengakuan bahwa Sang Pencipta hadir di setiap sudut kosmos. Bahkan debu yang berterbangan di udara, angin yang berbisik, atau ombak yang memukul pantai, semuanya adalah kaligrafi zikir yang tak pernah surut, menunggu jiwa yang mampu menyelami dan memahaminya. Jika manusia mampu berhenti sejenak dari kesibukan dunia, jika kita mampu menutup mata fisik dan membuka mata batin, kita akan menyadari bahwa seluruh ciptaan sedang mengalunkan zikir yang sama. Daun-daun yang berguguran, sungai yang mengalir, angin yang membelai wajah, semuanya bertasbih dalam bahasa yang halus, bahasa yang hanya dapat ditangkap oleh kesadaran yang mendalam. Nafas kita sendiri ternyata bukanlah suara tunggal. Ia hanyalah satu nada dari simfoni yang tiada henti, sebuah irama yang menuntun kita untuk menyadari bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Namun sayangnya, manusia sering menutup telinga hatinya, terlalu sibuk dengan keramaian dan kebisingan yang tidak perlu. Zikir semesta yang halus tersamarkan oleh hiruk-pikuk dunia, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk mendengar bisikan yang paling jujur, yang paling murni, dan yang paling menenangkan. Hanya ketika kita mampu diam dan merasakan, kita akan menemukan bahwa alam semesta tidak pernah berhenti berbicara, mengingatkan kita akan keagungan yang ada di balik setiap fenomena yang tampak biasa. Setiap fenomena alam adalah pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari apapun yang dapat kita lihat, dengar, atau sentuh. Bahkan tarikan dan hembusan nafas kita yang tampaknya paling pribadi sebetulnya selaras dengan ritme kosmos yang agung. Ketika kesadaran kita menyatu dengan zikir semesta, kita merasakan energi halus yang mengalir di antara setiap sel tubuh, setiap pikiran, dan setiap detik kehidupan, sebuah irama yang memanggil kita untuk kembali kepada hakikat sejati. Bahwa kita bukanlah makhluk terpisah, tetapi bagian dari kesatuan yang abadi. Bab ini menuntun kita untuk menyadari bahwa zikir bukanlah sekadar ritual yang dilakukan dengan mulut atau gerakan, tetapi sebuah kesadaran yang mengalir melalui seluruh ciptaan. Dengan membuka diri terhadap suara halus alam, dengan menyelaraskan nafas kita bersama ritme kosmos, kita mulai memahami pesan yang tersembunyi, bahwa segala sesuatu hidup dalam pujian, bahwa kehidupan ini adalah satu tarian zikir yang tak pernah berhenti, dan bahwa kita memiliki peran untuk ikut menyatu dalam simfoni agung ini, bukan sebagai pengamat pasif, tetapi sebagai peserta yang sadar dan penuh kekaguman. Bab 3. Nafas sebagai cermin kehidupan dan makrifat. Nafas bukan hanya penggerak kehidupan jasmani, ia adalah cermin yang memantulkan hakikat terdalam jiwa manusia. Ketika kita menatap nafas dengan kesadaran penuh, kita mulai melihat gambaran yang tak terlihat, kesementaraan, kefanaan, dan misteri yang mengelilingi setiap detik yang kita miliki. Setiap tarikan adalah kesempatan untuk menyelami kedalaman diri. Setiap hembusan adalah pengingat bahwa kita selalu kembali kepada Sang Pencipta. Dalam diamnya nafas, tersimpan suara yang tak bisa didengar oleh telinga fisik. Suara yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang mampu membuka tirai makrifat. Banyak manusia hidup seolah-olah nafas hanyalah rutinitas biologis, tanpa menyadari bahwa di baliknya tersimpan pesan yang lebih besar dari seluruh buku yang pernah ditulis. Nafas adalah bahasa tanpa kata, sebuah zikir yang mengalir tanpa henti, dan yang paling menakjubkan adalah ia bekerja bahkan ketika kita lupa menyadarinya. Jika kita mampu merenungi setiap hembusan dan tarikan, kita akan menemukan bahwa dalam kesederhanaannya, nafas menuntun kita pada kesadaran akan ketidakberdayaan manusia, sekaligus menghadirkan rasa syukur yang paling murni kepada Tuhan. Nafas juga mengajarkan kita tentang keterhubungan. Setiap tarikan adalah hasil dari keberadaan dunia ini, dari udara, alam, dan seluruh makhluk yang menopang kehidupan. Dalam perspektif makrifat, kita bukanlah entitas yang terpisah. Kita hanyalah simpul kecil yang bergerak di tengah jaringan zikir yang luas, yang mengalir dari Yang Maha Kuasa ke seluruh ciptaan. Kesadaran ini mengajarkan kita kerendahan hati yang sejati, bahwa setiap detik hidup bukan milik kita, tetapi amanah yang harus dipenuhi dengan perhatian, rasa syukur, dan ketenangan batin. Ada keheningan misterius yang muncul ketika kita mulai memperhatikan nafas. Di saat itu,
Waktu terasa melambat, dunia terasa hening, dan hati seolah dibuka oleh energi yang tak terlihat. Nafas menjadi jendela ke dimensi lain, di mana suara zikir alam semesta terdengar dengan jelas, di mana setiap hembusan menjadi doa, dan setiap tarikan menjadi pengakuan akan keagungan yang lebih besar dari apapun yang bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Keheningan ini bukan kosong, ia penuh dengan rahasia yang menunggu untuk diungkap, untuk dimengerti, dan untuk dijadikan jalan menuju pencerahan. Bab ini mengingatkan kita bahwa makrifat tidak selalu lahir dari pengajian panjang atau doa yang berulang. Ia bisa lahir dari keheningan nafas, dari kesadaran akan setiap tarikan dan hembusan, dari kemampuan untuk merasakan irama yang lebih besar yang menembus jiwa dan alam. Nafas adalah guru yang tak terlihat, penyampai zikir yang tak pernah lelah, dan cermin kehidupan yang menuntun kita pada hakikat sejati, bahwa hidup bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi tarian halus antara jiwa, alam semesta, dan Sang Pencipta yang selalu menunggu untuk dikenal dengan keheningan yang paling sakral. Bab 4. Hembusan nafas sebagai zikir yang tersembunyi. Di balik setiap hembusan nafas, tersimpan sebuah zikir yang hampir selalu luput dari kesadaran manusia. Zikir ini tidak lahir dari ucapan atau gerakan, tetapi dari ritme halus yang mengalir di antara tubuh, pikiran, dan alam semesta. Setiap tarikan membawa kita ke dalam kesadaran yang lebih dalam. Setiap hembusan mengirimkan gema pengakuan bahwa ada kekuatan yang menggerakkan segala sesuatu. Nafas menjadi jembatan yang menghubungkan dunia lahir dengan dunia batin, menyulam hubungan yang tak terlihat namun sangat nyata antara manusia dan Sang Pencipta. Manusia seringkali sibuk mencari zikir yang monumental, doa panjang, zikir yang diulang-ulang, ritual yang tampak agung, sementara zikir nafas yang paling alami dan murni dibiarkan terabaikan. Padahal zikir ini adalah inti dari kesadaran yang sejati. Ia mengalir tanpa henti, menembus sel-sel tubuh, menembus lapisan waktu, dan bersatu dengan suara alam yang senantiasa memuliakan Pencipta. Setiap hembusan yang disadari mampu membuka mata hati, menyingkap tabir realitas yang tersembunyi, dan menghadirkan ketenangan yang lebih dalam daripada semua doa yang pernah diucapkan. Jika kita mau diam sejenak dan menenggelamkan diri dalam ritme nafas, kita akan merasakan keterhubungan yang belum pernah kita sadari sebelumnya. Angin yang berdesir, air yang menetes, daun yang berguguran, semuanya ikut berpartisipasi dalam zikir ini. Nafas kita bukan lagi sekadar fenomena biologis, tetapi menjadi salah satu nada dalam simfoni kosmos yang tak pernah berhenti memuji Sang Pencipta. Di momen itu dunia berubah, yang biasa menjadi luar biasa, yang tampak fana menjadi sakral, dan yang terlihat sederhana menjadi penuh misteri dan makna. Lebih menakjubkan lagi, zikir nafas ini tidak memerlukan niat yang rumit atau pengulangan yang sengaja. Ia hadir secara alami, mengalir melalui setiap detik kehidupan, menuntun kita untuk menyadari bahwa hidup adalah satu tarian zikir yang terus berlangsung, bahkan ketika kita lalai. Inilah rahasia yang sering terlupakan, bahwa makrifat bisa hadir melalui kesadaran sederhana, melalui perhatian halus terhadap hembusan yang paling dekat dengan diri kita sendiri. Saat kita benar-benar hadir dalam setiap hembusan, kita menjadi saksi dari zikir yang lebih besar dari dunia. Zikir yang menghubungkan kita dengan seluruh ciptaan dan penciptanya. Bab ini mengajak kita untuk membuka mata hati terhadap zikir yang tersembunyi ini. Jangan anggap remeh setiap hembusan, jangan biarkan nafas berlalu tanpa makna. Dalam keheningan yang disertai kesadaran, nafas menjadi guru yang tak terlihat, zikir yang paling jujur, dan jalan menuju kedamaian yang tak bisa dicapai melalui kata-kata semata. Jika kita mampu menenangkan diri, menyelami ritme nafas, dan mendengarkan gema yang halus, kita akan menyadari bahwa zikir yang terlupakan ini adalah kunci untuk menemukan kedekatan yang sesungguhnya dengan Sang Pencipta. Sebuah perjalanan batin yang menembus batas dunia fisik dan membawa kita pada cahaya yang tak pernah padam. Bab 5. Nafas dan irama alam yang terselubung.
Setiap hembusan nafas tidak berdiri sendiri. Ia tersambung dengan ritme yang jauh lebih luas, ritme yang mengalir melalui seluruh alam semesta. Angin yang berbisik di pepohonan, ombak yang bergulung di laut, bahkan detak jantung manusia lain yang tak terlihat. Semuanya menyatu dalam satu irama yang sama. Zikir yang terus-menerus mengangkat nama Sang Pencipta. Nafas menjadi titik temu di mana kita bisa merasakan keseluruhan alam dalam kesadaran yang paling halus. Jika kita mampu hening dan mendengarkan, kita akan menyadari bahwa seluruh ciptaan sedang bersenandung, dan kita adalah bagian dari simfoni yang tiada akhir ini. Manusia sering melewatkan keajaiban ini karena terlalu sibuk dengan urusan duniawi, sehingga tidak pernah menengok ke dalam diri sendiri. Padahal di setiap tarikan dan hembusan, ada undangan untuk menyelami kedalaman makna, untuk merasakan keterhubungan yang tak terbatas. Nafas bukan sekadar proses biologis, ia adalah bahasa halus yang diucapkan oleh alam dan jiwa secara bersamaan, sebuah zikir yang memanggil kita untuk terjaga, hadir dan sadar akan keberadaan yang lebih besar dari sekadar bentuk fisik. Jika kita berhenti sejenak dan mengamati aliran nafas, kita akan merasakan getaran yang selaras dengan ritme semesta. Di saat itu, perbedaan antara diri dan alam lenyap. Kita tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari energi yang mengalir dari langit ke bumi, dari bumi ke langit, tanpa jeda, tanpa awal, tanpa akhir. Nafas mengajarkan bahwa setiap makhluk, setiap partikel, setiap atom, semuanya ikut bertasbih dengan cara yang tak kasat mata, namun nyata bagi mereka yang mampu menyadarinya. Lebih dalam lagi, kesadaran akan nafas ini membawa kita pada pertanyaan yang paling misterius. Apakah kita yang mengatur nafas, atau nafaslah yang menuntun kita? Setiap tarikan seolah menuntun jiwa untuk menemukan ritme batin yang sejati. Setiap hembusan seolah memberitahu kita bahwa kehidupan bukanlah milik kita, melainkan amanah yang harus dijaga dengan kesadaran penuh. Dalam diamnya nafas, tersimpan makna yang menembus ruang dan waktu, memanggil kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, siapakah aku dalam simfoni agung ini? Bab ini menegaskan bahwa setiap hembusan nafas adalah undangan untuk menyelami misteri kehidupan dan keterhubungan yang tak terlihat. Dengan menyelaraskan diri dengan irama alam, kita mulai merasakan zikir yang tidak pernah berhenti, zikir yang tidak hanya terdengar di telinga, tetapi dirasakan di setiap sel, di setiap getaran, dan di setiap detik keberadaan. Nafas menjadi guru, alam menjadi kitab, dan hati menjadi telinga yang mendengar suara yang tak pernah henti ini. Jika kita mampu hadir sepenuhnya dalam setiap hembusan, kita akan menemukan kedamaian, kebijaksanaan, dan cahaya yang tak pernah padam. Sebuah pencerahan yang lahir dari kesadaran yang paling sederhana, namun paling mendalam. Bab 6, nafas dan energi tak terlihat yang mengalir. Setiap hembusan nafas sejatinya adalah gerakan energi yang tak terlihat. Energi yang mengalir melalui tubuh, hati dan pikiran, menyentuh lapisan yang paling halus dari keberadaan manusia. Energi ini bukan sekadar fenomena fisik, ia adalah denyut yang menyambungkan kita dengan alam semesta, dengan makhluk lain, dan yang paling penting dengan Sang Pencipta. Setiap tarikan menjadi jalan untuk menyerap energi kosmik. Setiap hembusan menjadi cara untuk melepas keangkuhan diri, membiarkan jiwa bergabung dalam ritme zikir yang tiada henti. Jika kita mampu hadir sepenuhnya, kita akan menyadari bahwa hidup bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga arus energi yang mengalir dalam simfoni yang agung. Manusia sering mengabaikan hal ini, terlalu fokus pada dunia yang tampak, sementara energi yang mengalir melalui nafasnya sendiri tidak pernah dihargai. Nafas membawa pesan halus, bahwa ada keterhubungan yang tak terlihat antara segala sesuatu. Angin yang menyentuh kulit, suara alam yang terdengar samar, bahkan getaran bumi di bawah kaki kita. Semuanya beresonansi dengan energi yang sama yang mengalir melalui setiap hembusan nafas. Nafas menjadi portal yang mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di sekitar kita adalah zikir yang menunggu untuk disadari, dan kita adalah bagian dari arus itu, bukan pengamat pasif. Jika kita membuka diri untuk menyelaraskan diri dengan energi ini,
kita mulai merasakan getaran halus yang menghubungkan tubuh dengan jiwa, jiwa dengan alam semesta, dan alam semesta dengan Sang Pencipta. Nafas menjadi saksi bahwa kehidupan tidak pernah berdiri sendiri. Setiap detik adalah interaksi yang halus namun tak terputus. Dalam kesadaran ini, manusia menemukan makna bahwa setiap tarikan dan hembusan bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk bersatu dengan ritme yang lebih besar, ritme yang menyimpan rahasia alam semesta dan kehadiran ilahi yang tak tergoyahkan. Lebih dalam lagi, energi yang mengalir melalui nafas ini menyingkap lapisan makrifat yang jarang tersentuh. Ia mengajarkan kita bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan kesadaran, di mana setiap gerakan, setiap hembusan adalah langkah menuju pemahaman yang lebih luas tentang hakikat diri dan hakikat Tuhan. Nafas menjadi guru yang lembut namun kuat, menuntun kita untuk menyadari bahwa kebesaran ilahi tidak hanya hadir di langit atau kitab suci, tetapi juga di dalam diri sendiri melalui ritme yang paling sederhana, nafas yang kita hirup dan lepaskan. Bab ini menegaskan bahwa memahami energi yang mengalir melalui nafas adalah salah satu kunci untuk membuka kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Dengan memperhatikan aliran ini, kita belajar bahwa zikir bukan hanya perkataan, tetapi pengalaman yang meresap, yang menghubungkan manusia dengan alam semesta dan Sang Pencipta. Nafas menjadi jendela menuju misteri, energi menjadi bahasa, dan hati menjadi telinga yang mendengar simfoni yang tak pernah berhenti. Jika kita mampu menyelami dan menyelaraskan diri dengan arus ini, kita akan menemukan kedamaian, kesadaran, dan cahaya yang abadi yang tersembunyi di setiap tarikan dan hembusan. Bab 7. Nafas sebagai simfoni yang tak terdengar. Jika kita benar-benar mendengarkan, setiap nafas yang kita tarik dan hembuskan adalah bagian dari simfoni kosmik yang tak pernah berhenti. Simfoni ini tidak terdengar oleh telinga fisik, tetapi bergetar dalam setiap sel tubuh, setiap lapisan pikiran, dan setiap sudut hati yang mampu hadir sepenuhnya. Setiap tarikan membawa kita lebih dekat kepada ritme alam semesta, setiap hembusan menjadi gema zikir yang menyelusup ke dalam ruang yang paling sunyi, mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah tarian tak kasat mata antara jiwa dan Yang Maha Kuasa. Manusia sering menganggap nafas sebagai rutinitas yang biasa, sementara ia sejatinya adalah alat komunikasi yang paling murni dengan Tuhan. Setiap hembusan adalah pengakuan, setiap tarikan adalah doa yang tidak bersuara, tetapi resonansinya lebih kuat daripada ribuan kata yang diucapkan. Di saat kita mampu hadir sepenuhnya dalam nafas, kita merasakan keterhubungan yang mendalam dengan segala sesuatu. Dengan pohon yang menari oleh angin, dengan sungai yang berbisik pada batu, dengan bintang yang menatap dari jauh. Semua itu adalah bagian dari simfoni yang sama, yang kita sadari hanya ketika kesadaran menembus batas tubuh dan pikiran. Simfoni nafas ini membawa kita pada pertanyaan yang paling misterius. Apakah kita yang menghirup udara atau udara yang menghirup kita? Setiap tarikan adalah penerimaan, setiap hembusan adalah pelepasan, dan di antara keduanya tersimpan rahasia kehidupan yang paling dalam. Nafas mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah interaksi, setiap momen adalah kesempatan untuk menyatu dengan irama kosmos, dan bahwa makrifat bisa hadir bukan melalui pengetahuan yang diperoleh dari luar, tetapi melalui kesadaran yang lahir dari dalam diri. Lebih jauh lagi, nafas sebagai simfoni mengungkapkan bahwa kita bukanlah penguasa dunia ini, melainkan peserta yang sadar dalam tarian agung yang telah ada sejak awal waktu. Setiap detik yang berlalu bukanlah kebetulan. Setiap hembusan adalah panggilan untuk menyadari keterhubungan kita dengan semua ciptaan. Simfoni ini bukan sekadar metafora, melainkan realitas yang bergetar di sekitar kita, mengundang kita untuk hadir, untuk merasakan, dan untuk menyelaraskan diri dengan zikir yang tak terlihat namun tak terputus. Bab ini mengajak kita untuk menatap nafas sebagai simfoni yang tak terdengar, tetapi lebih nyata daripada apapun yang bisa dilihat atau disentuh. Saat kita mampu menyelaraskan diri dengan irama ini, kita menemukan kedamaian yang abadi, pemahaman yang mendalam, dan cahaya yang menuntun kita menuju makrifat sejati.
Nafas menjadi alat untuk mendengar simfoni ilahi. Hati menjadi ruang resonansi dan jiwa menjadi bagian dari tarian zikir yang tak pernah berhenti. Sebuah perjalanan spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam semesta dan Sang Pencipta yang selalu hadir di setiap detik kehidupan. Bab 8. Nafas dan keheningan yang mengungkap rahasia. Di balik setiap tarikan dan hembusan nafas, tersimpan keheningan yang syarat makna. Keheningan ini bukan sekadar sunyi, ia adalah ruang di mana alam semesta berbicara dalam bahasa yang paling halus, bahasa yang tidak bisa ditulis, tidak bisa diucapkan, tetapi dapat dirasakan oleh jiwa yang hadir sepenuhnya. Ketika kita menyadari setiap detik nafas, kita mulai menemukan bahwa di dalam keheningan terdapat zikir yang lebih agung daripada 1000 doa. Sebuah bisikan yang menghubungkan kita langsung dengan Sang Pencipta, menembus segala batas waktu dan ruang. Manusia sering takut dengan keheningan karena mereka terbiasa dengan suara dan kegaduhan dunia. Padahal di keheningan itulah rahasia kehidupan paling murni tersimpan. Nafas menjadi pintu masuk ke dimensi itu. Setiap tarikan menuntun kita untuk masuk lebih dalam ke ruang yang tak terlihat. Setiap hembusan membuka lapisan-lapisan batin yang selama ini tersembunyi. Di sini kita menyadari bahwa zikir sejati bukanlah sekadar ucapan, melainkan pengalaman yang menyatukan seluruh eksistensi kita dengan energi ilahi yang mengalir di sekeliling kita. Lebih menakjubkan lagi, keheningan nafas ini menyingkap keterhubungan kita dengan seluruh ciptaan. Kita menjadi sadar bahwa pohon yang bergetar, sungai yang mengalir, angin yang berbisik, dan bintang yang bersinar, semuanya ikut bersuara dalam bahasa zikir yang sama. Nafas kita hanyalah satu nada di tengah simfoni kosmik ini, namun ia memiliki kekuatan untuk menyelaraskan diri kita dengan irama yang lebih besar, membawa kita pada kesadaran bahwa kita tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam jaringan zikir yang tak pernah terputus. Keheningan nafas juga mengajarkan kesabaran dan ketekunan dalam hadirnya kesadaran. Tidak setiap tarikan atau hembusan langsung membawa pencerahan. Terkadang kita harus hening, menyelami ritme yang paling halus, dan menunggu bisikan yang paling lembut untuk terdengar. Tetapi ketika kita mampu hadir sepenuhnya, keheningan itu akan berbicara, membuka tabir misteri, dan menghadirkan rasa syukur yang paling murni. Nafas menjadi guru yang lembut, yang menuntun kita untuk melihat makna tersembunyi di balik fenomena yang tampak biasa. Bab ini menegaskan bahwa dalam setiap hembusan nafas, tersimpan kunci menuju ma'rifat yang sering terlupakan. Keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ladang zikir yang menunggu untuk dipanen oleh kesadaran yang hadir. Dengan membuka diri pada keheningan ini, kita belajar untuk mendengar simfoni alam semesta, merasakan energi yang mengalir, dan menyadari bahwa hidup bukan sekadar rutinitas fisik, tetapi perjalanan spiritual yang menuntun kita pada cahaya abadi, yang selalu hadir dalam setiap tarikan dan hembusan. Bab 9. Nafas dan cermin jiwa yang tak terlihat. Setiap hembusan nafas sejatinya adalah cermin yang memantulkan hakikat terdalam dari jiwa manusia. Tidak hanya menunjukkan keberadaan fisik, tetapi juga menyingkap lapisan-lapisan tersembunyi dari batin, kerinduan yang paling halus, dan rasa syukur yang belum terucap. Ketika kita mulai memperhatikan nafas dengan kesadaran penuh, kita melihat pantulan dari hubungan kita dengan alam, dengan sesama makhluk, dan yang paling penting, dengan Sang Pencipta. Nafas menjadi kaca yang tidak memantulkan wajah, tetapi memantulkan kondisi hati dan kesadaran kita yang paling dalam. Manusia sering mencari jawaban di luar diri, di tempat-tempat yang tampak agung, padahal kunci makrifat dan kesadaran sejati tersimpan dalam setiap tarikan dan hembusan. Nafas menjadi guru yang tak terlihat, menuntun kita untuk menyadari bahwa kehidupan adalah cermin dari zikir yang terus berlangsung, dan bahwa kita adalah bagian dari refleksi yang lebih luas dari seluruh ciptaan. Dalam kesunyian, nafas mengungkapkan rahasia yang tidak bisa dijangkau oleh logika atau kata-kata,
tetapi hanya dapat dirasakan melalui keheningan yang hadir dalam hati. Lebih jauh lagi, cermin nafas ini menyingkap hubungan kita dengan waktu dan ruang. Setiap detik adalah tarikan, setiap detik adalah hembusan, dan di antara keduanya terdapat makna yang lebih besar dari yang bisa dipahami oleh pikiran biasa. Nafas mengajarkan bahwa kehidupan bukanlah linear. Ia adalah arus yang mengalir, berputar, dan kembali ke sumbernya. Dalam cermin ini, kita belajar bahwa setiap pengalaman, setiap rasa sakit, setiap kebahagiaan, semuanya adalah bagian dari zikir yang tak pernah berhenti. Dan bahwa kita hanyalah penafsir yang hadir untuk menyadari makna di baliknya. Nafas sebagai cermin jiwa juga mengungkapkan keterhubungan kita dengan alam semesta. Pohon, angin, air, bintang, bahkan hewan yang melintas dalam kehidupan sehari-hari, semuanya menempelkan pantulan zikir mereka ke dalam cermin batin kita. Jika kita mampu hadir sepenuhnya, kita akan merasakan getaran yang menyatukan kita dengan seluruh ciptaan. Dan menyadari bahwa zikir yang paling agung bukan selalu lahir dari lidah, tetapi dari kesadaran yang mampu merasakan, menafsir, dan hadir dalam setiap detik kehidupan. Bab ini mengajak kita untuk menatap nafas sebagai cermin jiwa yang paling jujur dan misterius. Setiap tarikan dan hembusan adalah undangan untuk melihat lebih dalam, merasakan lebih jauh, dan memahami hakikat yang sering tersembunyi di balik rutinitas sehari-hari. Nafas menjadi pengingat bahwa kita bukan makhluk yang terpisah, tetapi bagian dari tarian zikir yang abadi, yang mengalir melalui seluruh alam semesta, membawa kita lebih dekat pada Sang Pencipta, dan membuka mata hati untuk melihat realitas yang sesungguhnya, di mana setiap detik adalah kesempatan untuk hadir, bersyukur, dan menyatu dengan cahaya ilahi. Bab 10. Nafas yang menyatukan segala dan pencerahan yang terlupakan. Di bab terakhir ini, kita sampai pada rahasia yang tersembunyi sejak awal, bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas adalah penghubung antara diri kita yang fana dengan keabadian Sang Pencipta. Nafas bukan sekadar fenomena biologis, ia adalah nada yang menyatukan manusia dengan alam semesta, dengan segala ciptaan, dan dengan sumber cahaya yang tak pernah padam. Setiap hembusan adalah zikir yang tak terdengar, tetapi gemanya meresap ke setiap sudut batin, membuka mata hati, dan membawa kita pada kesadaran yang telah lama terlupakan. Bahwa kita adalah bagian dari simfoni agung yang tak berujung, dan bahwa kehidupan adalah ritual kesadaran yang terus berlangsung. Ketika kita menyadari setiap detik nafas, kita mulai menemukan dimensi yang lebih luas dari keberadaan. Alam semesta menjadi cermin, setiap makhluk menjadi guru, dan setiap fenomena yang tampak biasa menjadi simbol zikir yang tak terputus. Tarikan nafas yang sadar mengundang kita untuk hadir sepenuhnya, sementara hembusan yang disertai kesadaran menjadi doa yang mengalir tanpa henti. Di momen itu, kita menyadari bahwa pencerahan bukanlah tujuan yang jauh atau sulit dicapai. Ia ada di setiap detik, di setiap gerakan halus, di setiap hembusan nafas yang mampu kita rasakan dengan sepenuh hati. Lebih jauh lagi, nafas mengungkapkan misteri keterhubungan yang paling mendasar, bahwa kita bukan entitas terpisah, melainkan simpul dari jaringan zikir yang tak pernah berhenti. Pohon yang menghela daun, sungai yang mengalirkan air, angin yang membelai wajah, bahkan bintang yang bersinar di langit, semuanya ikut bersuara dalam simfoni yang sama. Nafas kita hanyalah satu nada, namun ia memiliki kekuatan untuk menyelaraskan diri dengan keseluruhan, membawa kita pada kesadaran bahwa makrifat sejati lahir ketika kita mampu menyatu dengan ritme yang lebih besar daripada diri sendiri. Dalam keheningan dan kesadaran nafas ini, kita menemukan cahaya yang terlupakan, cahaya yang bukan hanya menerangi jalan, tetapi juga membuka lapisan hati yang tersembunyi, menghadirkan ketenangan, rasa syukur, dan kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Nafas menjadi pengingat bahwa hidup bukan sekadar rutinitas fisik atau perjalanan duniawi, tetapi sebuah undangan untuk hadir, meresapi, dan mengakui kebesaran yang mengalir melalui segala sesuatu. Setiap tarikan dan hembusan adalah kesempatan untuk kembali, untuk merenung, dan untuk menyatu dengan zikir semesta yang abadi. Bab ini menutup perjalanan spiritual kita dengan satu pesan yang mendalam, bahwa rahasia kehidupan
makrifat, dan pencerahan tidaklah jauh atau tersembunyi, tetapi hadir di nafas yang kita hirup dan lepaskan setiap detik. Dengan menyadari nafas, kita menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan, cahaya yang abadi, dan zikir yang tak pernah berhenti, yang mengalir melalui jiwa, tubuh, alam semesta, dan langsung ke Sang Pencipta. Nafas yang bertasbih adalah zikir alam semesta yang terlupakan. Dan ketika kita mampu menyadarinya, kita telah kembali ke rumah sejati, ke inti dari kehidupan, dan ke sumber cahaya yang tak pernah padam. Terima kasih sahabat jiwa telah hadir dan menyelami zikir yang tersembunyi dalam setiap nafas. Semoga hati kita semakin terbuka dan kesadaran kita semakin dekat dengan Sang Pencipta. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Ya Allah, jadikan setiap nafas kami sebagai zikir yang Engkau ridhoi. Kuatkan hati kami untuk selalu hadir dalam kesadaran-Mu, dan tuntun kami menuju cahaya-Mu yang abadi. Amin. Jika hati Anda tersentuh, jangan lupa klik like, bagikan pengalaman Anda di komentar, dan biarkan zikir ini mengalir dalam hidup sehari-hari.